Ada satu riwayat dalam kitab Mukasyafah Imam Ghazali, man sabaro ala ta'atillah, barang siapa yang sabar atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, a'tahullahu yaumal qiyamati, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, salasa mi'atin darajatin fil jannah, 300 derajat di dalam surga. Wa kullu darajatin ma bainas sama'i wal ard, setiap derajat antara satu dengan derajat yang lainnya, ma bainas sama'i wal ard, berjarak antara langit dan bumi. Ini keutamaan bagi orang yang sabar menahan dirinya melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari riwayat ini ada satu kisah dalam Al-Qur'an, idz qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumiz zalimin. Idz qalat, ketika Sayyidah Asiyah bintu Muzahim berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah, wahai Tuhanku, bangun indaka baitan fil jannah, bangunkanlah untukku satu rumah di sisimu di dalam surga. Wa najjini, dan selamatkanlah aku, min fir'auna wa amalih, dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Di dalam kitab Mukasyafah terkait ayat ini ada ceritanya. Ketika Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, keimanannya sudah sampai ke telinga Fir'aun, lalu Sayyidah Asiyah bintu Muzahim dipanggil Fir'aun, kemudian diasingkan di luar kerajaan. Dihadirkan seluruh pasukan-pasukan Fir'aun. Di situ Fir'aun memberi dua tawaran. Tawaran yang pertama, bagaimana Asiyah meninggalkan Tuhan Musa, meninggalkan Nabi Musa, dan kembali beriman kepada Fir'aun, yang Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, tawarannya, jika tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, Sayyidah Asiyah harus menjalankan hukuman siksa dari Fir'aun. Sayyidah Asiyah dengan lantang tatkala itu menjawab, tetap beriman dengan Tuhan Nabi Musa, tetap beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak lama kemudian Fir'aun panggil seluruh bala tentaranya. Kata Fir'aun, kalian hajar, siksa Asiyah dengan separah-parah mungkin. Maka Sayyidah Asiyah ditendang kepala, dipukuli patah hidung, kemudian dipukuli matanya babak belur, tulang belulang semuanya patah. Ketika itu juga sudah dalam keadaan sudah tidak berdaya, menjelang sakatul maut, Sayyidah Asiyah pada saat itu memanggil Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menghampiri Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah mengatakan, wahai Nabiullah Musa, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pengorbananku untuk Islam sudah diterima oleh Allah? Aku rela dipukul habis-habisan, aku rela dizolimi, diinjak sampai tulang belulangku patah. Yang penting ketaatanku, kesabaranku dalam menjaga Islam, dalam ketaatan ini selalu kekal abadi sampai aku mati. Tolong tanya.
Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah," kata Nabi Musa, "apakah pengorbanan Asiyah engkau terima?" Allah menjawab kepada Nabi Musa, "Sesungguhnya Allah sudah menerima seluruh para malaikat di surga, di dunia, langit dan bumi merindukan kehadiran Sayyidah Asiyah." Disampaikan oleh Nabi Musa, "Wahai Asiyah, pengorbananmu untuk Islam, kesabaranmu untuk taat kepada Allah, sudah Allah terima." Kalau seperti itu, wahai Nabiullah Musa, bolehkah saya meminta kepada Allah? Permintaan Sayyidah Asiyah ini dicantumkan dalam Al-Quran. "Idz qalat Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumidz zalimin." Ya Allah, bangunkan istana, bangunkan di sisimu rumah di dalam surga, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Menjelang detik-detik sakaratul maut Sayyidah Asiyah, datang malaikat turun, membentang kedua sayapnya. Tubuh Sayyidah Asiyah dinaungi oleh sayap malaikat. Lalu Sayyidah Asiyah melihat ke atas, menengadah ke atas, melihat di bawah sayapnya malaikat tersebut, Allah nampakkan istana-istana surga lagi dibangun oleh para malaikat. Barulah Sayyidah Asiyah meninggal di bawah naungan sayap malaikat dalam keadaan taat kepada Allah, sabar di dalam taat kepada Allah, sabar menjaga iman, sabar menjaga Islam walaupun taruhannya nyawa. Ini pelajaran untuk kita, orang yang sabar di dalam ketaatan, kata Rasulullah, akan diberi 300 derajat di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kesabaran di dalam taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.